Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau arahkan hati kita tertuju kepada Tuhan untuk masuk dalam doa syukur pagi ini. Dan biarlah doa pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya, dan menikmati bait-Nya, dan menikmati bait-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia, kembali kami ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, dan kami mau
menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami. Sampaikanlah apa yang menjadi isi hati-Mu ya Allah kepada kami lewat firman-Mu. Allah Roh Kudus, ajar kami mengerti apa yang Bapa kehendaki, lalu di sepanjang hari hidup kami hanya mau hidup untuk melakukan kehendak Bapa di sorga sampai di ujung nafas hidup kami yang terakhir. Urapilah hamba-Mu ya Allah untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu seperti yang Engkau kehendaki. Dan firman Tuhan yang kami dengar saat ini, firman itulah yang memberkati kami sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam menjalani hidup ini, manusia pada umumnya akan selalu mencari apa yang dinamakan ketenangan hidup. Ini yang dicari oleh semua manusia pada umumnya, ketenangan hidup. Pada akhirnya untuk mendapatkan ketenangan hidup itu, orang akan bersandar kepada segala sesuatu yang mereka miliki. Mereka selalu mengharapkan kebahagiaan hidup dari apa yang mereka miliki, karena mereka ingin memiliki kehidupan yang tenang, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang tanpa masalah, apalagi yang menyakitkan. Nah, itulah kenapa saudaraku, selama mereka belum menemukan apa yang dinamakan ketenangan hidup, kenyamanan hidup, pencarian mereka belum berakhir, ya. Pencarian mereka belum berakhir. Mereka akan terus mencari ketenangan hidup dari segala sesuatu yang ditawarkan oleh dunia saat ini. Saudara perhatikan itu, karena apa yang ditawarkan oleh dunia saat ini dianggap itu bisa memberikan kebahagiaan bagi mereka, itu bisa menyukakan hati mereka, bahkan itu menyenangkan hati mereka. Saudaraku, cara hidup yang demikian pada akhirnya akan membuat banyak orang tidak lagi menyadari bahwa dunia ini tidak dapat memberikan ketenangan hidup yang sesungguhnya. Dunia ini tidak dapat memberikan kenyamanan hidup yang sesungguhnya. Tetapi orang merasa nyaman kalau bisa menikmati dunia ini. Dan itu artinya mereka tidak menyadari kalau mereka telah ditipu oleh dunia ini. Sekali lagi saya katakan, dunia ini tidak dapat memberikan ketenangan hidup yang sesungguhnya. Perhatikan itu saudaraku. Saudara, keadaan ini juga banyak terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Dan kalau itu yang terjadi di dalam kehidupan kita, berarti kita juga telah melakukan kesalahan yang besar di dalam hidup kita kalau kita masih sama seperti orang-orang dunia pada umumnya yang mencari ketenangan hidup, kenyamanan hidup dari segala sesuatu yang dunia tawarkan. Atau ketika kita menaruh ketenangan hidup kita, kenyamanan hidup kita kepada apa yang kita miliki. Ini sebuah kesalahan besar yang kita lakukan. Kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan, belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita akan bisa mendapatkan pelajaran hidup yang berharga dari apa yang firman Tuhan katakan. Lukas 12, kalau kita membaca ayat 19, firman Tuhan katakan, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, bertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Saudara perhatikan ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Saudaraku, kebenaran firman Tuhan ini seharusnya memberikan peringatan keras bagi kita. Ketika kita menaruh harapan kita kepada apa yang kita miliki, kita mengharapkan kenyamanan hidup, ketenangan hidup dari apa yang kita miliki, maka hidup kita sama seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini.
yang merupakan gambaran dari orang yang kaya, yang selalu menaruh ketenangan hidupnya, kenyamanan hidupnya kepada apa yang dimilikinya, tanpa dia sadari bahwa dia tidak punya kuasa atas kehidupannya. Perhatikan itu. Kenapa demikian? Karena orang yang kaya ini bisa saja memiliki segala sesuatu yang membuatnya merasa tenang, membuatnya bisa merasa nyaman, bisa merasa bahagia. Tetapi dia tidak pernah menyadari lagi kalau nafas hidup yang dia hirup itu adalah milik Tuhan, dan itu bisa diambil oleh Tuhan setiap saat. Nah, ketika dia menaruh pengharapannya, ketenangan hidupnya, kenyamanan hidupnya kepada apa yang dia miliki, firman Tuhan katakan, "Hai engkau orang bodoh." Perhatikan itu. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Nah, saudaraku, sebagai orang percaya mari kita sadar akan hal ini. Kita tidak boleh menjadi orang yang bodoh, saudaraku. Orang percaya seharusnya menyadari kalau masa hidupnya hanya 70-80 tahun, lalu kehidupannya di dunia ini akan berakhir. Itu artinya ketenangan hidup, kebahagiaan hidup, kenyamanan hidup yang dunia tawarkan saat ini, semua itu sia-sia. Dan ingat baik, ketika masa hidup kita di dunia ini berakhir, maka kita akan masuk kepada kehidupan yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya kita harus menyadari yang perlu kita cari saat ini adalah ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan hidup yang tidak akan pernah hilang dari kehidupan kita. Dan semuanya itu hanya bisa kita dapatkan ketika kita hidup melekat kepada Tuhan. Karena orang yang hidup melekat kepada Tuhan akan mendapatkan ketenangan hidup yang sesungguhnya. Perhatikan itu, saudaraku. Orang yang hidup melekat kepada Tuhan, orang yang hidup dekat dengan Tuhan, orang yang bergaul dengan Tuhan, orang yang selalu membangun persekutuan dengan Tuhan setiap hari, mereka bukan saja memiliki pengharapan, tetapi mereka juga memiliki keselamatan di dalam Tuhan. Ini yang terutama. Untuk apa kita menikmati ketenangan hidup yang sementara 70-80 tahun, tetapi ketika kita menutup mata, berdiri di hadapan Tuhan, Allah Bapa di sorga bisa berkata, "Aku tidak pernah mengenal engkau." Kenapa Allah Bapa di sorga berkata, "Aku tidak mengenal engkau"? Karena selama kita hidup di dunia ini, kita tidak mau melekat dengan Tuhan. Kita tidak mau mendekat kepada Tuhan. Kita tidak mau hidup bergaul dengan Tuhan. Kita tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan secara benar. Kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan, Mazmur 62 ayat yang kedua, firman Tuhan katakan begini, "Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku." Lalu kalau kita membaca ayatnya yang ke-6, dikatakan begini, "Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini seharusnya membuat kita sadar bahwa orang yang selalu dekat kepada Tuhan, yang selalu melekat kepada Tuhan, yang selalu bergaul dengan Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan, akan selalu merindukan Tuhan. Dan ingat, hanya Tuhan yang dapat memberikan ketenangan hidup yang kekal, ketenangan hidup yang sesungguhnya. Jadi kalau seorang seperti Daud mengungkapkan kerinduan hatinya akan Tuhan seperti ini, seharusnya kita lebih daripada itu. Kenapa? Karena kita sudah tahu benar bahwa kita saat ini berada di dalam Kristus, dan di dalam Kristus itu kita telah menerima janji keselamatan. Maka seharusnya kita mengarahkan fokus hidup kita tertuju kepada pengharapan keselamatan yang kita terima di dalam Kristus. Tidak lagi ditujukan kepada dunia ini dengan segala kesenangannya. Sebab semua yang ada di dunia ini adalah kesia-siaan di atas kesia-siaan. Saudara, mari kita sadar akan hal ini. Kalau kita belajar merindukan Tuhan,
kita juga akan belajar untuk mematikan setiap keinginan diri, hawa nafsu diri yang selalu menggiring kita untuk menikmati dunia ini. Ketika kita mau terus menikmati dunia ini, kita tidak akan pernah memiliki ketenangan hidup yang sesungguhnya. Karena orang yang masih ingin menikmati kenikmatan hidup dunia ini, kesenangan hidup dunia ini, kenyamanan hidup dunia ini, maka ia akan terikat dengan dunia. Ia akan terus bercinta dengan dunia, bersahabat dengan dunia. Padahal firman Tuhan katakan, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Artinya orang yang bersahabat dengan dunia ini, tanpa ia sadari, ia sedang berjalan menuju kebinasaan. Saudaraku, mari kita sadar akan hal ini. Kita mau belajar untuk mematikan setiap keinginan diri yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Belajar untuk tidak menikmati dunia ini. Karena kita tahu apa yang ada di dunia ini adalah kesia-siaan. Lalu kita mulai mengikatkan diri kita kepada Tuhan, melekat dengan Tuhan, hidup bersekutu dengan Tuhan, merindukan Tuhan lebih daripada apapun yang ada di dunia ini. Dan orang yang merindukan Tuhan sejak berada di dunia ini, ketika berada di balik kematian, ia akan diterima oleh Tuhan di dalam rumahnya, di dalam kerajaannya. Inilah ketenangan hidup yang sesungguhnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudaraku, mari kita angkat tangan di hadapan Allah Bapa di sorga dan kita akan menerima berkat-Nya. Bapa yang mulia, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh menyadarkan kami saat ini. Kami tidak boleh lagi mengikatkan hati kami terhadap apa yang dunia tawarkan saat ini. Kami tidak boleh lagi menaruh keinginan hati kami untuk menikmati kenyamanan hidup dunia saat ini, untuk menikmati kesenangan hidup dunia saat ini. Saat ini kami mau menyerahkan segenap hidup kami menjadi milik-Mu. Lalu kami mau belajar untuk hidup menikmati Engkau saja ya Tuhan, lebih daripada apapun yang ada di dunia ini. Supaya ketika masa hidup kami di dunia ini berakhir, Engkau boleh menerima kami di dalam kerajaan-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa di sorga untuk kebenaran firman-Mu yang sudah memberkati kami. Saat ini kami mengangkat tangan di hadapan Bapa. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, teruslah hidup melekat dengan Tuhan, karena disitulah engkau akan mendapatkan ketenangan hidup yang sesungguhnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.